Teman-teman tentunya punya berbagai keperluan untuk membuat formulir atau form. Bagaimana cara kita membuat form di Google Form? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia berkunjung di channel Presenta. Saya Muhammad Nur, hari ini ingin berbagi bagaimana caranya kita membuat formulir pendaftaran di Google Form. Seperti yang teman-teman ketahui, tentunya terkadang kita punya keperluan ya untuk membuat formulir. Apakah itu untuk sebuah kegiatan, untuk melakukan registrasi, atau kita ingin melakukan sebuah survei, ataupun teman-teman ingin membuat kuis. Nah, bagaimana cara membuat formnya dengan baik, dengan rapi, dan nantinya datanya bisa terkumpul? Yuk, mari kita simak langkah-langkahnya berikut ini. Baik, di sini saya nanti akan memberikan contoh ya, sebuah form pendaftaran training. Kita akan dibuat bersama-sama di Google Form ini, seperti yang teman-teman lihat di sini. Di sini ada entry yang menanyakan tentang nama. Misalnya saya tuliskan nama saya Muhammad Nur, jenis kelamin ya. Nah, ini perhatikan di Google Form kita bisa membuat ini. Contoh di sini ada pilihan, ada dua pilihan. Kalau dia klik pria, maka yang wanita akan tidak terpilih. Kalau diklik wanita, yang prianya akan kosong. Jadi hanya boleh salah satu di sini. Juga ada tanggal lahir. Nah, tanggal lahir orang bisa ketik langsung. Tentu ini kadang-kadang tidak mudah ya, tapi bisa dibuat lebih simpel dengan cara, nah ini ada pilihan tanggal. Jadi nanti tinggal dicari tahunnya, bulannya, tanggalnya berapa, akan masuk ke situ. Nanti akan ada nama perusahaan, ya, email, dan lain-lain, termasuk seperti ini. Jadi ini ada tombol-tombol centang seperti ini, dimana kalau saya centang misalnya, itu aktif, terus centang kedua, oh masih bisa juga. Agak beda sama yang tadi ya, centang 3 masih bisa, jadi bisa dipilih apakah seluruhnya, apakah satu saja, atau beberapa, dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana supaya teman-teman bisa buat form seperti ini? Berikut adalah langkahnya, step by step. Untuk membuat Google Form ini caranya sangat mudah sekali. Teman-teman langsung buka saja browser. Di sini saya pakai Google Chrome. Nah, kemudian langsung saja kita ketik ya, kita searching Google Form. Teman-teman bisa ketik seperti ini. Nanti di pilihan pertama itu akan tampil itu untuk Google Form. Ini ada tulisannya Google Form sign in. Atau teman-teman bisa juga langsung mengetik URL-nya docs.google.com. Saya klik saja hasil pencarian ini. Karena saya sudah sign in menggunakan akun Google saya, otomatis langsung tampil Google Form. Kalau teman-teman belum sign in, maka harus sign in dulu. Sekarang kita sudah tampil di sini, kita akan coba buat formnya. Sebenarnya form ini ada banyak template. Di sini ada template gallery, teman-teman bisa pilih template yang sesuai. Untuk latihan kali ini kita coba dulu membuat dari form yang kosong. Maka saya pilih blank form, saya klik tanda plus ini. Sekarang saya punya form kosong. Langkah pertama yang kita buat adalah kita tuliskan dulu judul form kita apa, supaya ini gampang untuk kita cari. Saya tuliskan misalnya form pendaftaran training. Maka sekarang otomatis akan muncul judulnya ya. Kalau teman-teman ingin memberikan deskripsi, bisa kita berikan deskripsi. Sekarang kita mulai buat dulu formnya. Kalau saya ingin buat form seperti ini, tentu di awal saya ingin mengumpulkan nama. Saya tulis nama lengkap di orang yang mengisi form. Nah, perhatikan begitu kita tulis jenis form kita atau jenis field-fieldnya, otomatis nanti Google akan memilihkan yang paling sesuai. Dalam hal ini, misalkan di sini adalah jawaban pendek, short answer. Kalau itu nggak sesuai, teman-teman masih bisa pilih. Tapi biasanya Google sudah cukup pintar untuk menentukan pilihan yang tepat dari form kita. Nama lengkap, langsung saja sudah selesai seperti itu. Lalu saya ingin tambahkan berikutnya. Saya klik tanda plus ini, tambah. Selanjutnya saya ingin tahu nanti jenis kelamin. Nah, di sini Google memberikan pilihan, ada multiple choice ya. Maka kalau jenis kelamin tentunya kita ingin tuliskan bisa pria atau satu lagi ya wanita. Tadi kalau teman-teman lihat secara otomatis juga sudah tampil. Jadi dia bisa mengetahui karena kita tadi ingin menentukan jenis kelamin, Google pun sudah tahu pilihannya apa saja. Sekarang saya plus lagi, kemudian saya ingin membuat
tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, perhatikan di sini jenis untuk bagian ini berubah menjadi tanggal atau date. Ya, nah, ini saya biarkan seperti ini karena sudah tepat seperti itu. Lalu saya plus lagi, saya tambahkan lagi. Yang berikutnya saya ingin mengumpulkan nama perusahaannya. Ini adalah jawaban pendek, short answer, sama kayak tadi yang pertama. Kemudian saya ingin dapatkan alamat email. Saya tambahkan lagi dengan nomor handphone. Kemudian, nah ini dia, saya tuliskan training yang ingin diikuti. Di sini kita ada punya banyak pilihan trainingnya, maka saya ketik di sini ada Smart Presentation. Nah, teman-teman bisa langsung klik di opsi yang kedua ya, atau boleh juga tekan Enter, nanti akan muncul yang keduanya. Saya Enter lagi, saya pilih ada Training for Trainers. Kemudian kita tambahkan mind map, dan terakhir speed reading. Nah, inilah nanti pilihan-pilihan training yang bisa dipilih oleh orang yang mengisi form kita. Dan terakhir saya tambahkan untuk alasan ya kenapa mereka memilih training. Nah, di sini perhatikan kita pilih jenis jawabannya adalah paragraf supaya nanti bisa lebih panjang ya. Di Google juga sudah memilihkan otomatis. Teman-teman pun biasanya bisa tinggal ikut saja seperti itu. Maka dengan cara ini form kita sebenarnya sudah selesai. Kita ingin periksa dulu apakah formnya sudah sesuai atau belum. Untuk memeriksa form ini, teman-teman tinggal arahkan saja mouse-nya ke gambar mata ini ya. Jadi ada preview. Kalau saya klik previewnya akan tampil tab yang baru. Nah, sekarang perhatikan di sini. Saya lihat nih formnya, inilah yang akan tampil nanti oleh audiens kita, oleh orang yang mengisi form tersebut. Nama sudah seperti yang kita harapkan. Nah, ini jenis kelamin tadi, pria wanita. Kalau saya tes, oh ya ini pilihannya hanya salah satu ya. Tanggal lahir, kalau saya klik, wah, ini benar nih, berarti tinggal milih tanggalnya sudah tepat. Kemudian perusahaan, nah, ini juga sudah oke. Email, nomor handphone. Nah, sekarang ada training yang ingin diikuti. Misalkan saya centang training yang pertama nih, Smart Presentation. Muncul pilihannya. Sekarang saya pilih Train for Trainers. Namun apa yang terjadi? Di sini ternyata hanya boleh pilih satu saja nih, nggak bisa lebih dari satu. Artinya apa? Kalau saya ingin bahwa form ini nanti bisa menampung pilihan yang lebih dari satu, maka bagian ini nanti harus saya ubah gitu ya. Dan juga alasan memilih training, ini sudah oke. Nah, sekarang kita ingin mencoba memperbaiki nih bagian yang tadi di sini. Maka saya coba kembali ke form tadi. Saya lihat di bagian training yang ingin diikuti. Nah, kalau tadi kita lihat, ini pilihannya adalah multiple choice. Jadi kalau multiple choice, ini hanya membolehkan memilih salah satu saja. Maka saya ganti di sini, saya klik. Sekarang saya pilih check box. Dengan milih check box, maka nanti orang yang mengisi form bisa memilih mana saja yang mereka inginkan. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba cek lagi, saya refresh ya di form kita tadi. Nah, sekarang kalau saya centang, oh ternyata ini bisa nih. Centang 3 bisa, hanya 2 juga bisa, hanya 1 saja juga bisa, dan seterusnya. Kemudian saya lihat lagi tadi di bagian jenis kelamin ya di atas ya. Nah, misalkan saya ingin coba ganti. Saya tes, nah di sini tampilannya multiple choice. Ada nggak pilihan yang lain buat kita? Kalau kita lihat, misalnya saya pilih menjadi drop down misalnya ya. Maka kalau drop down, coba kita lihat apa bedanya kalau drop down itu. Nah, jika drop down ternyata dia seperti ini. Jadi begitu diklik, nanti akan muncul pilihannya. Dalam kasus untuk memilih jenis kelamin, kalau menurut saya cara ini agak berisiko nih. Takutnya nanti orang semuanya jenis kelaminnya pria, kalau dia kelupaan untuk mengganti, jika ada yang wanita mengisi, maka takutnya tidak tercentang dengan benar. Maka ini saya kembalikan, lebih tepat untuk kasus ini kita pilih yang multiple choice saja ya. Maka kalau saya refresh nanti akan kembali ke tampilan yang sudah kita inginkan. Maka di sini form kita relatif sudah selesai.
Nah, sekarang kita ingin mengunci ini. Bagian-bagian mana saja yang wajib diisi dan bagian mana yang boleh dikosongkan. Misalnya tadi kita sudah lihat di form kita ada bagian nama nih. Nama lengkap. Saya kepengen ini wajib diisi. Maka saya tentukan di sini ya, wajib, required. Kemudian jenis kelamin juga saya ingin, ya ini setiap orang harus ngisi. Harus pilih, jadi nggak boleh nggak pilih. Maka saya centang lagi di situ. Tanggal lahir juga demikian. Perusahaan, nah ini tentu opsional ya, bisa diisi bisa enggak. Namun karena saya ingin mengetahui mereka datang dari mana, kalau nanti dia nggak isi, ini jadi masalah buat saya. Maka saya wajibkan juga untuk diisi. Alamat email, karena terkait kontak buat orang tersebut, ini saya wajibkan juga, termasuk nomor handphone, saya ingin tahu nomor teleponnya. Nah sekarang training yang diikuti. Tentunya kita, ya mereka harus pilih yang ini ya, ini saya wajibkan juga, nanti harus pilih. Dan terakhir alasan. Nah khusus alasan karena kita tidak harus orang punya alasan tertentu, nah ini saya matikan saja. Jadi kalau nanti ada yang tidak mengisi alasan ini, dia tetap bisa mensubmit formnya. Nah sekarang kalau kita perhatikan, untuk bagian-bagian yang tadi wajib diisi, sekarang sudah ada tanda centang merah di sini. Teman-teman bisa lihat ya centang merahnya. Dan kemudian saya ingin kasih keterangan nih di training yang ingin diikuti. Khawatirnya orang mengira bahwa ini hanya bisa diisi satu saja. Supaya menghindari kebingungan itu, maka saya klik di bagian ini. Nah, ini ada tanda titik 3 ini. Teman-teman bisa klik, pilih ada description. Jadi saya klik description, saya bisa kasih keterangan tambahan untuk menjelaskan ini ngisinya bagaimana sih. Maka saya tuliskan di sini, deskripsinya adalah pilih satu atau lebih training yang ingin Anda ikuti. Maka nanti orang bisa milih satu atau lebih. Jadi dia tahu bahwa ini boleh banyak pilihannya ya, seperti itu. Sekarang sudah selesai formnya, kita bisa cek lagi, kita coba refresh lagi. Maka sekarang kalau teman perhatikan tadi yang tanda merah ya, ini berarti wajib diisi. Jadi kalau kita coba testing nih, misalkan saya tulis nama saya nih, Muhammad Nur. Kemudian tadi jenis kelamin, tapi tanggal lahir nggak saya isi nih. Perusahaan saya kosongkan, trading saya pilih, kemudian saya ingin submit ini. Apa yang terjadi? Nah, dia akan menolak untuk menerima pengiriman form tersebut. Karena ini harus diisi dulu. Ini harus diisi dulu, dan seterusnya. Jadilah tadi form yang kita sudah miliki. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya teman-teman meminta orang lain untuk mengisi form tersebut? Mari kita lihat. Sekarang bagaimana caranya kita mengirimkan form kita ini kepada orang-orang yang akan mengisinya. Tadi teman-teman sudah ada pilihan pertanyaan ya. Di sini di kanan ada pilihan setting atau pengaturan. Kita pilih settingnya. Di sini ada pilihan setting. Yang pertama, apakah ini kuis? Kita bukan kuis, maka ini nggak usah kita ubah. Tentang responsnya, kalau kita lihat pilihannya apa aja ini, ya kita nggak usah kumpulkan email, walaupun tadi ada pertanyaan email ya. Tapi artinya apa? Nanti emailnya tergantung isian dari si pengisi form tersebut. Kemudian yang lain-lain, ya saya kira semuanya sudah oke ya, tidak ada masalah. Di settingnya sudah tepat, dan sekarang kita siap bagikan form ini. Maka untuk bagikannya, teman-teman klik tombol send. Jadi kalau kita klik send, apa yang terjadi? Teman-teman lihat ya, di tampilan di sini ada tanda linknya. Inilah link dari form yang sudah kita buat tadi. Tinggal di copy, dan ini bisa kita kirimkan. Tapi kalau kita perhatikan ini panjang sekali ya linknya. Tentu ini akan menyulitkan dan kurang nyaman dilihat. Kalau mau lebih pendek, kita bisa pilih. Kita centang shorten URL ini. Maka nanti Google akan membuatkan link yang lebih pendek. Nah, teman-teman bisa copy link ini, dan link inilah yang kita kirimkan. Apakah kita kirimkan via email, kita kirimkan via WhatsApp, kita cantumkan nanti di website kita, atau kita buat sebagai link, di mana kalau orang klik, ya linknya mengarah ke URL tersebut. Sekarang tadi sudah saya copy, kita coba tes untuk isi form ini. Maka saya buat coba window baru ya. Sekarang saya copy tadi link yang sudah kita paste ya, link yang tadi sudah kita copy, saya paste di sini, saya tekan enter.
otomatis akan memanggil formnya seperti ini. Nah, sekarang misalnya nanti ada orang yang akan mengisi form yang tadi sudah kita buat. Maka dia ketik. Yang pertama namanya Budi Satria. Laki-laki, pria. Dia tanggal lahirnya, ini kita buat, misalnya dia kelahiran tahun berapa nih? 2006 ya. Bulan Juni. Nah, sambil tanggal di situ, perusahaannya Presenta, emailnya Budi, oke ya. Nah, kemudian misalkan si Budi ini ingin ikut Smart Presentation, ingin ikut Training for Trainers, nah juga Mind Map. Jadi ada 3 nih pilihannya dia. Kemudian dia tuliskan, saya ingin menguasai keterampilan presentasi dan mind map agar jadi seorang trainer yang baik. Nah, misalkan itu alasan dia ya. Maka sekarang ini sudah lengkap, Budi sudah mengisi formnya dan dia akan pilih kirim. Dia kirim. Apa yang terjadi setelah dia kirim? Akan muncul ini formnya sudah direkam. Jadi jawaban Anda sudah direkam. Jadi Budi sudah tahu bahwa dia sudah berhasil untuk mengisi form tersebut. Sekarang kita contohkan, misalkan ada orang yang lain lagi nih mengisi form tadi ya. Sekarang ini berbeda. Sekarang namanya Mbak Widya. Dia seorang wanita. Kita lihat tanggal lahirnya. Saya pilih tanggal lahirnya. Untuk latihan kita saja ya. Sama kayak tadi, perusahaannya, kemudian emailnya juga. Nah, misalkan Mbak Widya ini lupa nih ngisi handphonenya ini. Dia sudah pilih trainingnya ya. Misalnya dia pilih Smart Communication and Smart Presentation misalnya. Kemudian alasannya dia tidak mengisi, dia klik kirim. Apa yang terjadi? Mbak Widya ini nggak bisa kirim karena nomor handphone ini wajib diisi. Tadi ada tanda centang merahnya. Nah, sekarang dia isi. Seperti itu misalnya ya. Maka setelah selesai, dia kirimkan lagi. Tadi di sini masih kosong. Kita coba testing, kirim. Ternyata berhasil. Kenapa? Karena tadi bagian yang terakhir itu tidak wajib diisi. Jadi walaupun kosong, masih bisa tersubmit formnya. Apa yang terjadi kalau orang sudah mensubmit form ini? Maka Anda sebagai pemilik form bisa melihat jawabannya. Bisa melihat rekapan jawaban dari audiens tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke form yang tadi sudah kita buat. Karena tadi sudah ada 2 orang yang mengisi. Teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan respons, ada dalam kurung 2. Berarti ada 2 orang. Jadi kalau saya klik ke respons ini, saya bisa melihat siapa aja yang sudah mengisi form tadi. Ini ada namanya tadi Budi Satria, Widya Amari, seperti yang tadi sudah kita isi ya. Juga masing-masing ada rekapnya di sini, 50% pria, 50% wanita. Karena cuma 2 orang, tanggal lahirnya bisa kita ketahui, perusahaannya apa aja. Jadi kalau nanti yang mengisi form ini banyak, teman-teman akan bisa melihat tuh dari perusahaan mana aja mereka, emailnya, ya, kemudian tadi nomor handphonenya, kemudian, nah ini dia, training yang diikuti. Tadi ini adalah bagian yang boleh dipilih lebih dari 1. Kita bisa melihat, ternyata untuk Smart Presentation ini ada 2 orang yang pilih. Sementara yang lainnya tadi hanya 1. Seperti itu. Alasan, ini hanya 1 respon. Karena 1 orang yang lain tadi tidak mengisi. Jadi disinilah jawaban tadi disimpan. Teman-teman bisa mengecek jawaban di bagian respons ini. Termasuk teman-teman juga bisa mengecek jawaban secara individual. Misalnya, tadi kan ini bagian summary-nya tadi yang saya buka. Kalau saya ingin melihat individu orang per orang, saya klik individual. Maka di sini tadi ada 1 of 2 ya, karena ada 2 orang. Nah, ini orang pertama, Budi Satria, inilah tadi isiannya dengan lengkap. Kalau saya mau cek. Kemudian orang kedua, kalau saya klik kedua, nah ini tadi Widya Amari, inilah tadi isiannya dia. Jadi cara tadi kita mengecek form kita. Tentunya cara ini simple kalau kita hanya punya sedikit orang yang mengisi form. Lantas bagaimana nih kalau form ini akan diisi oleh ratusan orang? Tentu sangat repot sekali kalau saya ngeceknya seperti cara yang tadi. Maka yuk kita lihat bagaimana Google bisa mengumpulkan dengan mudah
para pengisi form tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat, tadi kita lihat yang individual. Ya. Kalau kita ingin lebih mudah lagi, maka teman-teman bisa klik tombol ini, link to sheets. Apa maksudnya? Kita kaitkan, kita linkkan dengan Google Sheet. Ini worksheet punyanya Google. Sekarang saya centang atau saya klik tombol ini. Apa yang terjadi? Dia akan bertanya nih, apakah saya membuat file baru, spreadsheet baru. Saya pilih iya, dan supaya mudah langsung aja saya otomatis ya. File yang sudah otomatis, kita klik create atau kita buat. Maka apa yang terjadi? Google akan membuatkan worksheet-nya dengan mudah. Dan di sini teman-teman bisa lihat nih, tadi 2 orang sudah mengisi seperti ini. Jadi nanti kalau ke depan ada orang ketiga, orang keempat yang mengisi form ini, daftar ini akan terus panjang, akan terus terisi. Bahkan kita bisa mengecek di kolom paling kiri ini ada namanya timestamp ya. Teman-teman bisa lihat tanggal berapa, jam berapa dia mensubmit form tersebut. Itulah tadi cara kita membuat formulir di Google dengan mudah untuk membuat form pendaftaran. Lantas, bagaimana kalau teman-teman butuhnya form-form jenis yang lain? Jangan khawatir karena kita bisa belajar dari berbagai form yang tersedia sebagai template di Google. Sekarang saya akan coba tes buat form baru dari Google. Seperti teman-teman lihat, tadi kan kita mulai dari form yang kosong ya. Nah, di sini ada banyak pilihan form yang lain. Kalau kita klik di sini, di template gallery, teman bisa lihat ini. Ada form untuk registrasi sebuah event, untuk evaluasi sebuah kegiatan, sebuah training, untuk memberikan feedback, ya, untuk aplikasi pekerjaan, dan seterusnya. Tinggal nanti dicari saja form mana yang teman-teman butuhkan. Misalnya gitu ya, saya ada form order, saya bisa klik. Nah, di sini kita bisa lihat sudah jadi nih formnya. Jadi formnya sudah ada, bahkan dari awal sampai akhir. Ya. Nanti form ini tinggal kita sesuaikan. Jadi teman-teman bisa nanti menguji coba dari template yang ada, mana form yang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Demikianlah caranya untuk membuat formulir di Google Form dengan cepat dan mudah. Semoga nanti video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan nanti buat Google Form-nya, atur sedemikian rupa, dan nanti kumpulkan datanya dengan rapi. Sehingga setiap isian dari form tersebut akan bisa nanti dianalisa, dikumpulkan untuk keperluan yang teman-teman miliki. Semoga video ini bermanfaat. Saya Muhammad Nur dari Presenta. Silahkan nanti disampaikan jika teman-teman punya pertanyaan atau butuh jenis-jenis form yang lain. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya kita akan coba bisa buatkan videonya. Saya Muhammad Nur, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.